Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wasallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka ia pun mengatakan, ya Rabb, pulangkanlah balik kami ke dunia. Kenapa? Supaya kami bisa mengerjakan amal-amal yang dulu kami tinggalkan, yang tak sempat kami buat. Maka Allah mengatakan tak bisa. Karena sungguh itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada tempat yang disebut dengan barzah sampai hari berbangkit. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Pak Azwir Agus Tahir selaku Sahibul Bait, saya ingin mulai langsung. Mohon maaf kepada para asatiz, para bapak ibu sekalian. Ketika beliau memberikan kata sambutan, ada jeda waktu yang cukup, kalau dibilang ya sudah cukup panjang. Tanpa disebutkan, kita sepakat bahwa itu keharuan, kesedihan. Cuma persoalannya, kesedihan dan keharuan ini basyariah, ini naluri, kemanusiaan. Islam tak melarang. Menangislah, bersedihlah, tapi bukan meratap. Karena meratap itu masuk ke wilayah akidah. Seakan kita tidak terima keputusan yang sudah Allah tetapkan. Kita sedih karena dia pergi. Tapi kalau kita masih bisa bicara sama dia, maka dia pun sebenarnya tidak mau pergi. Dia masih mau di sini. Apa yang menyebabkan perpisahan ini suka tidak suka, mau tidak mau itu terjadi adalah satu hal, bahwa kematian itu niscaya. Kematian itu dipikirkan atau tidak dipikirkan, ditakuti atau tidak ditakuti, disukai atau tidak disukai, dia akan mendatangi kita. La'atiyah, mati itu yang akan datang jumpain kita. Setakut apapun kita kepada kematian, mati itu yang akan mendatangi kita. Seluar biasa apapun kita menjaga kesehatan, ya mati. Ada orang mengatakan, saya masih muda. Jauh lebih muda dari kita, banyak yang sudah mendahului kita. Jauh lebih sehat dari kita, ada yang sudah mendahului kita. Ada orang sakit terkadang yang menunggu di luar, sekian orang yang nunggu di luar berangkat. Yang sakit tak berangkat-berangkat. Karena persoalan kematian ini bukan urusan kita, ini urusan Tuhan. Itu yang harus kita garis bawahi itu. Tidak ada satupun intervensi manusia sehebat apapun jabatannya, seluas dan sebanyak apapun kekayaannya, untuk bisa meminta waktu dimundurkan 1 menit atau dimajukan 1 menit, bahkan 1 detik. Tidak bisa itu. Itu yang harus kita perhatikan. Mati itu prerogatifnya Allah, dan tidak ada satu makhluk pun termasuk malaikat yang mencabut nyawa yang tahu kapan kita mati. Tidak ada itu. Ada berita yang mengatakan bahwa 40 hari sebelum kematian orang sudah tahu dan sudah buang tabiat. Tidak ada yang tahu itu. Kalaupun buang tabiat setelah meninggal ya baru kita tahu, rupanya yang kemarin itu. Karena tidak ada, itu tidak urusan kita itu. Ada yang mengatakan bahwa di Arasy itu ada satu pohon yang berisikan masing-masing daunnya nama setiap nama manusia, yang kalau menjelang meninggal maka jatuhlah 1 daun itu ke pangkuan malaikat Israel, maka malaikat Israel nanti akan menjalankan tugasnya 40 hari kemudian. Ini juga tidak ada, tidak jelas juntrungannya yang berita. Kenapa? Karena kematian sudah digenggam, urusan ini urusan Allah. Jadi kalau ditanya apa sebab mati, ya sebabnya hidup. Jadi kalau almarhum misalnya meninggal karena saya tidak tahu pasti sakit atau apa, sakit. Bukan karena sakit beliau meninggal. Kenapa? Karena beliau hidup. Kalau yang mati tidak akan mati lagi, yang hidup akan mati.
Karena kalau bicara sakit, Allah cuma nyuruh kita jangan takut mati, karena sakit berpikirlah untuk sembuh, dan Allah yang akan sembuhkan penyakit. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Tapi kenapa seorang bisa mati? Karena dia hidup sebelumnya. Nah, ini yang harus kita paham. Kullu nafs, setiap yang punya nyawa itu dha'iqatul maut, dia akan merasakan kematian. Itu yang pertama harus kita pahami itu. Karena terus terang, seringkali kita kalau ada orang meninggal, secara basyariah kita akan bertanya, loh kenapa? Ya kita sudah sampai ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak dimundurkan, tidak dimajukan. Dan ajal itu sebenarnya adalah negosiasi, atau bukan negosiasi, perjanjian, atau yang sudah diberitahukan Allah kepada kita waktu kita di alam ruh kemarin. Cuma masalahnya bocorannya tidak sampai sama kita. Kita dilupakan dengan itu. Jadi kalau begitu, untuk apa kematian? Nanti akan kita lihat. Cuma saya ingin menyampaikan, hakikat kematian adalah peristiwa yang kapan itu terjadi hanya Allah yang tahu. Mungkin kita ingat ada dulu pesawat Sukhoi dari Rusia, kita beli. Ketika dia test drive, ada sekian orang naik, sudah duduk, pesawat mau berangkat, tapi yang duduk ini turun lagi. Kemudian pesawat berangkat, ngantam gunung salah, mati semua. Yang menjadi catatan, yang duduk itu kenapa ya bisa turun? Karena itu tadi, Allah belum catatkan dia sebagai orang yang mati di sini. Saya ingat ketika Air Asia atau apa yang jatuh di Laut Jawa itu, yang meninggal dari Surabaya, Juanda menuju Singapura waktu itu. Ada yang satu penumpang yang marah besar di Bandara Juanda karena sebab dia terlambat. Ketika dia nyampe, pesawat sudah take off. Ngamuk dia sama pihak bandara maskapai. Saya tidak dikasih WA, saya tidak dikasih email, bla bla, ngamuk, mesti asik ngamuk. Breaking news, pesawat jatuh. Lupa dia ngamuk tadi. Kenapa? Karena kematian memang bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dan orang yang sudah dipastikan mati, apapun kondisinya, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah, kalau kau berada di sebuah peti besi yang tertutup rapat sekalipun, kematian itu akan datang ke sana. Jadi pertama yang harus kita pahami dari poin yang ingin saya sampaikan, terimalah kematian sebagai sesuatu yang niscaya. Ini kita semua pasti mati. Kapan? Enggak urusan kita. Yang urusan kita itu apa? Siapkan saja bekalmu. Kapan matinya? Itu urusan Allah. Loh, Allah kok suka kita hambanya? Tapi sebenarnya dia sudah kasih tahu sama kita kemarin itu. Persoalannya kita dilupakan dengan itu supaya kita paham ada akad loh. Tidak ada kezaliman yang Allah buat terhadap kita. Dalam urusan hidup kita tidak ada. Terus kenapa harus mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kalau bahasa Quran. Kenapa? Supaya ini ketahuan nih siapa yang paling bagus amalnya. Oh, rupanya bukan bagus jabatannya, bukan luar biasa kekayaannya. Nggak ngaruh itu sama Allah. Mau presiden sekalipun, mau orang paling kaya di muka bumi sekalipun, kecil, lebih kecil dari sayap nyamuk, kata Nabi. Loh kenapa? Karena kalau bicara kekayaan, Allah itu obral sebelum matahari terbit. Kalau mau kekayaan dunia, aku kasih. Caranya, sholat saja 2 rakaat sebelum subuh. Itu harganya jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Sederhana saja. Makanya mohon maaf saya pakai bahasa yang cenderung kasar. Nggak usah lantang kalau kaya lah. Malaikat maut nggak akan sungkan sama kita. Nggak usah merasa hebat. Saya mantan presiden ya. Saya presiden, nggak ada urusan itu. Saya baru menang. Di Sumatera Utara ada sekian orang ikut pilkada menang, belum dilantik, mati, belum hilang capeknya udah mati. Harusnya kan dilantik dulu ya Allah, minimal lah sebulan ngerasain jabatan. Enggak. Kenapa? Kematian garis yang sudah dipastikan untuk kita. Cuma masalahnya kita sering lalai. Apa yang membuat kita lalai? Nafs kita, syahwat kita, setan yang merusak atau menggoda kita. Itu yang sering buat kita lalai. Bapak Ibu yang mulia,
saya ingin cerita sebenarnya bagaimana proses kematian terjadi dan almarhum apa yang terjadi sama beliau pasca kematian. Saya ingin mulai dari situ. Semua kita pasti akan alami. Sebelum kematian ada dua peristiwa minimal yang akan kita alami. Namanya yang pertama sakaratul maut, yang kedua al-ihtidar. Sakaratul maut itu artinya kesakitan di saat kematian datang. Kalau al-ihtidar proses dicabutnya nyawa. Begitu. Semua orang kata Nabi, termasuk Nabi sekalipun itu mengalami sakaratul maut. Semua orang sakaratul mautnya nggak ada yang enak. Tapi apakah para nabi? Iya, nggak ada yang enak. Cuma masalahnya kemampuan mengendalikan diri. Ada orang sakit gigi masih bisa senyum. Masalahnya bukan nggak sakit, sakit. Kalau tanya apa nggak sakit, cuma dia bisa mengendalikan dirinya. Dan Allah itu sayang sama hambanya sebenarnya. Iya. Nabi Muhammad ketika jelang wafatnya itu Fatimah sampai menangis ngelihat dia. Dia kan wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Itu sampai berkeringat dingin Nabi. Jelang wafatnya dia memasukkan tangan jarinya ke dalam air dan kemudian dia meletakkan di kepala dan kemudian mengucapkan satu kalimat yang menceritakan betapa beratnya sakaratul maut itu. Karena sebentar dia pingsan, sebentar dia Nabi loh. Jadi artinya peristiwa kematian adalah peristiwa niscaya yang prosesnya itu namanya prosesnya sakaratul maut. Bisa cepat, bisa lambat. Ariel Sharon itu sakaratul mautnya itu lebih kurang 8 tahun. Itu bandit Israel yang memimpin pembantaian Sabra Shatila. Sabra Shatila ini yang paling biadab yang dibuat Ariel Sharon ini. Jenazah-jenazah, bayi-bayi, ibu hamil dia beset, dia keluarin bayi dalamnya, dia cincang, kasih makan anjing. 8 tahun Allah biarkan sakaratul maut, tidak bergerak sama sekali. Sampai akhirnya semua alat bantu hidup dicabut, matilah dia. Betapa menyakitkan dunia bagi dia, apalagi akhirat. Ada yang sakaratul mautnya cepat, tapi dalam pandangan kita, Ustadz gimana? Apakah semua? Iya. Bagaimana dengan orang yang matinya mendadak, tiba-tiba saja mati, ditabrak, mati di tempat? Sakaratul maut itu nggak hitungan jam kita. Dia sudah berada di situasi yang berbeda dengan jam kita. Sakaratul maut itu bicara perasaan, bukan bicara waktu. Waktunya sebentar, orang terperangkap dalam lift cuma 1 menit, tapi rasanya macam 1 tahun. AC masih hidup tapi keringat dingin. Kenapa? Perasaan. Dia merupakan azab, kesakitan yang dialami seseorang. Beda dengan ihtidar. Ihtidar proses jalannya ruh keluar. Nah, di peristiwa ini ada satu yang hati-hati. Sekarang mungkin kita sepele, Ustaz, kalau saya tidak ada masalah, Ustaz, saya memang pakai jimat, tapi tiap tahun saya umroh, baca Quran saya lancar, puasa sunat saya bagus, gak ada masalah, Ustaz. Gak apa-apa, memang masalahnya gak sekarang Pak, tapi nanti waktu sakaratul maut. Nabi mengatakan orang sakaratul maut itu sangat kehausan. Saking hausnya, dicemplungkan air ke dalam mulutnya, itu tidak akan bisa menghilangkan hausnya. Nggak bisa. Haus yang amat sangat. Di situasi haus yang amat sangat, datanglah ujian keimanan. Apa bentuknya? Setan. Ngapain? Loh, rupa asli setan masih bisa kita lawan. Ini enggak. Dia datang dalam bentuk orang tua, anak, saudara yang sudah duluan berangkat. Badan lembam-lembam, bawa 1 gelas air. Nangis bilang, ya nak, saya dikasih kesempatan sama Allah untuk berjumpa denganmu sebelum kematianmu, supaya kau jangan matinya sesat. Nah, ini lihatlah ayah, ini lihatlah emak, ya ini lihatlah aku, lembam, hancur badanku, dihajar malaikat di kubur. Tahukah sebabnya apa? Karena agama yang kita anut itu ternyata bukan agama yang benar. Islam itu salah, Muhammad itu pembohong. Ya Allah, saya dikasih tahu suruh bawa air minum untuk ayah, untuk anakku, untuk engkau, minumlah. Tapi
Dengarkan nasihat supaya jangan ada orang yang mengalami nasib sepertiku lagi. Kata setan yang nyamar jadi orang yang kita cintai. Saya mohon maaf, kalau itu jelang mati, masih hidup sehat saja kita bisa dirusak setan, apalagi jelang mati. Gak usah cerita lah, sholat saja kita belum tentu benar, apalagi mau nggak pindah agama kasih duit 1 juta, nggak mau, orang masih sedikit. 1 miliar nggak mau, 1 triliun nggak, karena duitnya belum nampak. Kalau duitnya nampak, goyang. Kelas kita ini banyak bepukahan di situ. Makanya saya bilang hati-hati kalau kita sudah berada dalam kondisi seperti itu, lemahnya iman, nanti nggak sekarang, di saat jelang kematian, setan mudah sekali merusak kita. Makanya husnul khotimah, su'ul khotimah itu bukan persoalan fisik. Wah, senyum dia. Wah, itu enggak ke situ lari. Saya ngeri kali lihat dia. Matanya terbelalak, mulutnya menganga. Waduh, ngeri kali ini kayaknya meninggalnya. Enggak ada urusan. Itu bukan su'ul khotimah. Nabi bilang mulut yang terbuka karena dari situlah roh keluar. Mata yang terbelalak karena dia mengikuti arah perginya roh. Itulah kenapa kalau ada orang meninggal kita ikat rahangnya ini ke atas. Supaya apa? Rapat ini mulutnya. Mata kita tutup perlahan. Kenapa? Karena memang itu peristiwa normal. Tapi Ustadz gimana mendeteksi urus dia itu su'ul khotimah atau husnul khotimah? Apa urusanmu? Pikirkan nasibmu. Kau bakal su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ngapain ngabsen orang meninggal? Cuma persoalannya Ustadz, dia meninggal dengan cara yang sangat baik. Mudah-mudahan, makanya kita bilang mudah-mudahan biiznillah dia husnul khotimah. Dia meninggal hari Jumat, husnul khatimah. Dia meninggal di bulan Ramadan, husnul khatimah. Dia lagi sujud Ustaz, dia berdoa kepada Allah. Aku lihat sendiri. Ada orang bilang begitu. Preman di Medan ini meninggal, preman. Tapi meninggal, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. La ilaha illallah, la ilaha. Meninggal setelah itu. Saya hadir malam ketiganya waktu itu. Dan itu gak urusan kita mendeteksi orang meninggal husnul khotimah atau tidak. Walaupun memang Islam atau ulama kita mengajari gini loh, ada ciri-ciri fisiknya begini loh. Tapi jujur saya tidak tertarik untuk itu. Kenapa urusan kita di situ? Itu dia. Oke. Pasca kematian, jenazah diurus. Kemarin 40 hari yang lalu kita urus beliau. Tapi rohnya ternyata juga diurus. Siapa yang urus? Malaikat. Dan mulailah di waktu itu manusia tidak dilihat dari posisinya di antara manusia, tapi prestasinya di hadapan Allah. Prestasi di hadapan Allah, amal soleh. Kalau surga itu karena jabatan, kasihan orang yang tak punya jabatan. Kalau surga itu karena kekayaan, kasihan orang miskin. Kalau surga itu karena popularitas, kasihan orang yang tidak populer. Terus malaikat apa yang turun? Kalau dia orang baik, malaikat akan turun dengan kebaikan. Dia akan membawa kain putih yang dibawa dari surga, diceritakan dalam hadis, dengan wangi semerbak kasturi. Malaikatnya juga cantik. Cantik bukan bermakna dia punya kelamin. Bersih lah. Kalau dia orang buruk, kain kafannya hitam, diambil dari neraka, baunya busuk, malaikatnya serem. Sebelumnya saya ingin balik ke belakang, bahwa ternyata sebelum kematian disebutkan dalam satu riwayat hadis, kita sudah tahu masuk surga atau masuk neraka. Disitulah makanya disebutkan nanti ada 2 versi. Maksud saya 2 cerita. Kalau orang beriman, dia meninggal dunia, dipanggil oleh malaikat itu rohnya. Seperti kita yang memanggil seorang anak kecil yang masih berusia 7 bulan, sedang belajar merangkak di sana, kita panggil, sini, mari sini. Maka dia pun datang dengan tersenyum. Seperti itulah kematian mudahnya bagi orang beriman, yang percaya kepada Allah, yang tidak menukar Tuhannya Allah dalam semua keadaan. Tapi kalau dia orang kafir atau orang munafik, disebutkan dalam Quran, itu mukanya ditumbuk sama malaikat, punggungnya dipukul habis-habisan.
Kalau ibarat begini, rumah ini di belakang sana semua ada orang, di luar sana pegang celurit, sana pegang pistol, sana pegang parang. Keluar kau, sini, keluar kau, mari sini. Maka dia jantungan di dalam, tidak berani keluar, takutnya luar biasa. Sementara ada malaikat yang menunjukkan tempat kembalinya di neraka. Disebutkan dalam ayat, seandainya saja kau bisa melihat kematian yang menimpa orang kafir itu, begitu mengharukan sebenarnya. Kenapa? Karena Allah menghinakannya waktu itu. Itu yang kita harus hati-hati. Apa bentuk kekafiran? Macam-macam. Ya. Oke, baik. Kita balik lagi ke belakang. Maksudnya ke yang sudah ke depan. Kemana ruh dibawa? Ke hadapan Allah. Kalau dia orang baik, maka dikatakan, wahai ruh yang baik, kembalilah ke tempat yang baik. Tuhanmu tidak akan marah kepadamu. Tuhanmu sayang kepadamu. Kalau dia buruk, maka hei ruh yang buruk, hei ruh yang selama ini ada di jasad yang buruk, kembalilah kepada Tuhanmu, tapi Tuhanmu murka kepadamu. Begitu dibawa naik ke langit pertama, malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, siapa? Maka kalau dia orang baik, maka akan dibilanglah nama yang paling disukainya. Ini ruh si anu. Mohon maaf, almarhum panggilan yang paling, apa istilahnya, sering dipanggil dengan panggilan apa? Namanya Indra atau apa tadi? Indra. Ini si Indra, anak Pak Azwir. Ini Haji Indra, anak Haji Azwir. Tapi kalau dia ruh yang buruk, malaikat akan mengucapkan kalimat yang waktu di dunia dia tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Dan kemudian tidak ada tempat baginya, Allah menyuruh menjatuhkan ruhnya ke bawah. Dan kemudian di saat itu terjadi, nah ini dia. Ada dua yang dialami orang meninggal. Pertama namanya fitnah kubur, kedua adalah siksa atau nikmat kubur. Fitnah kubur ini proses yang pasti kita alami semua. Yang pertama, ini saya sampaikan ringkas ini. Tapi mohon maaf, saya tidak menyertakan redaksi nas atau hadis atau ayat secara langsung. Ini untuk memperhemat waktu. Tapi insya Allah ini pedoman hadis-hadis sahih. Yang pertama, ternyata tidak ada satu orang pun kecuali pasti akan dihimpit oleh bumi di saat ruhnya dimasukkan ke dalam kubur. Jadi kata Nabi, seandainya ada orang yang bisa selamat dari fitnah atau himpitan kubur. Apa bentuk himpitan kubur? Betul-betul kalau redaksi hadis bicara dhammatul qabr. Artinya apa? Mohon maaf kalau saya letakkan mikrofon. Dia kalaulah jenazah itu seperti ini, itu dia seperti ini. Inilah bumi kubur ini. Ini jenazah di tengah, maka dia akan meremas itu. Dan semua orang, tidak ada satupun yang selamat, kata Nabi. Kalau ada yang selamat, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'az, kata Nabi. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sahabat yang mati syahid setelah perang Bani Quraizah. Waktu dia meninggal, Allah perintahkan 70.000 malaikat untuk menyambut kedatangan ruhnya ke langit. Surga disuruh berhias untuknya. Arsy Allah berguncang di saat kematian Sa'ad. Kenapa? Meninggal salah satu penghulu bumi. Bayangkan, 70.000 malaikat menyambut kedatangan ruhnya. Allah suruh itu. Menunjukkan derajat Sa'ad itu luar biasa. Tapi Sa'ad, kata Nabi, tetap dihimpit di kuburnya. Satu hari Nabi duduk bersama sahabat, kalaupun ada yang selamat, ada anak kecil di situ. Ini anak kalau meninggal, kata Nabi, ini selamat. Tapi anak ini juga tidak selamat dari himpitan kubur. Satu hari salah satu putri Nabi meninggal, dikuburkan di Baqi. Waktu itu Nabi posisi duduknya itu jongkok. Kemudian dia memegang tanah kubur setelah ditanam. Maka dia melihat ke langit dengan wajah yang sedih. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa? Apa jawaban dia? Aku minta kepada Allah supaya dia jangan dihimpit. Dan permintaanku dikabulkan Allah. Cuma aku masih mendengar suara kerak dari dalam. Karena disebutkan dalam riwayat itu rusuk ketemu rusuk, itu saking kerasnya himpitan, itu membuat kita tidak berdaya. Cuma memang saya tidak menemukan satupun penjelasan yang rasional mengatakan kenapa ini harus ada. Tak dapat saya. Saya lebih, kalaupun saya menyatakan ijtihad, mengatakan bahwa itu lebih
Dan ini mayoritas yang saya baca dari kitab-kitab para ulama, itu adalah cara sayang Allah sama kita. Dengan begitu seperti ibu jemur kain, biasanya kain itu setelah ibu cuci nggak langsung ibu jemur, ibu peras dulu. Supaya apa? Supaya keluar airnya dan supaya mudah cepat kering. Himpitan kubur itu fitnah kubur. Tujuannya apa? Merontokkan dosa-dosa yang kita belum minta ampun kepada Allah. Lepas itu apa? Lepas itu datanglah dua malaikat, disebutkan Munkar Nakir. Nabi mengatakan malaikat ini badannya hitam kebiruan, besar, suaranya lebih menggelegar dari petir. Maksud menggelegar dari petir, kalau saya tiba-tiba membentak ibu bapak sekarang mungkin bisa terkejut. Suara petir kalau duar, duar, itu kan membuat kita terkejut. Maka kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Munkar Nakir adalah kalimat-kalimat yang membuat copot rasanya jantung itu. Mereka nggak pakai basa-basi. Di sini bukan orang berilmu atau tidak berilmu, bukan penguasa atau tidak penguasa, bukan orang kaya atau tidak orang kaya. Di sini siapa kau waktu hidup? Bagaimana kau memperlakukan dirimu di hadapan Tuhan? Bagaimana amal soleh itu kau bangun? Ini mohon maaf saya. Kalau bicara amal soleh, yuk kita doa sama Allah, jangan cuma minta bisa melakukan amal soleh. Karena Nabi Sulaiman itu berdoa, salah satu doanya wa an a'mala solihan tardoh, dan biarlah aku bisa beramal soleh yang kau ridho Tuhan. Karena seringkali mohon maaf, walaupun situasinya tidak pas, tapi ini saya sampaikan. Sekarang ini kalau cerita beramal soleh, kita bisa kalah sama caleg. Caleg sekarang rajin ke masjid, rajin infak, rajin sodakoh, rajin datangin ustadz. Kalau cerita sekedar amal soleh, apa yang dia buat? Senyum sana, senyum sini, ucap kata santun, siap mengabdi untuk negara dan sebagainya. Itu amal soleh, itu nggak salah. Tapi ridhokah Allah? Ketika bicara ridho itu pulang kepada niat. Makanya ketika seorang ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Bu, sekarang otak bisa jawab, Allah. Tapi benarkah Allah Tuhan kita? Apakah Allah titik nyaman kita? Apakah Allah pusat prinsip kendali hidup kita sekarang ini? Mana kita lebih takut hilang duit atau hilang Allah? Hilang jabatan atau hilang Allah? Hilang popularitas atau hilang Allah dalam hidup kita? Kalau ternyata kita lebih takut hilang duit, maka di saat malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Ma rabbuka? Itu sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, tapi kita tahu kalau kita bilang Allah, malaikat tahu bahwa jawaban itu tidak benar. Tidak benar artinya apa? Karena memang kita tidak pernah menuhankan Allah sewaktu hidup. Hati-hati itu. Benar nggak Tuhan kita ini Allah? Benar nggak dalam situasi sulit Allah Tuhan kita? Dalam situasi mudah Allah Tuhan kita? Sakit Allah Tuhan kita? Di saat kita sehat Allah Tuhan kita? Benar nggak bahwa di semua keadaan kita tetap menuhankan Allah? Atau kita menganggap rasanya kalau saya sedang punya jabatan nggak perlu Tuhan sama saya, karena sayalah Tuhan itu. Kalau saya punya duit, untuk apa saya butuh Tuhan? Saya bisa atur dunia dengan duit saya kok. Kenapa saya harus butuh Tuhan? Orang kayak gini itulah nanti ketika ditanya ma rabbuka, dia nggak bisa jawab. Itu yang harus dipahami. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu di tengahmu? Itu satu hadis. Hadis lain diterangkan, Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Dia bisa jawab. Dia cuma jawab, yang ku dengar dia itu seorang pembohong, dia seorang pendusta, dia pedofilia, dia seorang yang menumpahkan darah orang banyak, dia menjadikan agama sebagai alat politiknya. Itulah Muhammad yang aku dengar, selebihnya aku tidak tahu. Seorang tidak akan ditanya kecuali apa yang membuat dia hidup kemarin. Makanya hati-hati. Kita itu tidak ditandai pada jabatan di hadapan Allah, tapi ditandai pada amal soleh yang kita lakukan dalam rangka keikhlasan, tunduk kita kepada Allah. Oke. Kalau kita bisa jawab baik, maka Allah bilang, benar hambaku, hamparkan kepadanya permadani atau pemandangan surga, luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Tapi kalau dia tidak benar, maka tunjukkan kepadanya tempat kembalinya di neraka. Maka di neraka, kubur itu, kalau Utsman bin Affan datang atau melihat kuburan, dia nangis itu. Orang tanya, ya Amirul Mukminin, ada masalah apa?
kau sudah dijamin masuk surga. Apa kata dia? Kubur ini kata Nabi adalah awal. Jadi orang kalau sudah sampai di situ, jika baik di kubur, maka baik di akhirat. Kalau buruk di kubur, maka buruk di akhirat. Yang aku tangiskan adalah itu, aku tidak tahu nasibku nanti di sana bagaimana. Karena coba kalau kita tahu bahwa ternyata orang disiksa kubur itu bukan urusan. Makanya saya bilang urusan buang air nggak benar saja bisa jadi urusan kuburan itu. Jangan mengatakan Islam ini aneh, agama cuma urusan buang air diurusin. Iya, buang air saja diurus, apalagi yang lebih besar dari itu. Kemarin saya ada orang bilang, waduh saya menjadi hamba dunia. Maksudmu apa? Ya saya sibuk dengan urusan dunia, saya tidak sempat ngaji. Pak, maaf cakap, buang airmu saja, BAB-mu, BAK-mu, itu urusan akhiratmu loh. Maksudnya apa? Islam itu ngajari jadilah seorang mukmin di situ. Saya orang politik, Ustaz, bagaimana mungkin saya nggak sempat sholat tahajud, saya nggak sempat baca Quran. Urusan politikmu itulah yang akan ditanya Allah nanti. Ketahuilah bahwa akan ada dua hal yang ditanya Allah nanti di akhirat. Yang pertama apa yang kita buat, yang kedua apa yang Allah kasih sama kita. Apa itu? Karunia. Kemudian akan ditanya kepada kita pada hari itu apa yang dikasih Allah sebagai karunia. Mohon maaf Pak Azwir, mohon maaf saya, rumah ini besar. Satu hari saya kuliah subuh nyampaikan materi yang seperti ini. Seorang bapak punya rumah 3 lantai, dia menangis. Ustadz, saya mencoba menghisap diri saya sendiri. Kursi di ruang tamu saya itu saya hisap, dari mana duitnya? Dan untuk apa dipakai? Ada berapa ini di lantai 1 ini? Mohon maaf, itu nanti akan ditanya Allah semua. Anin naim, nikmat. Itu bicara harta, belum ilmu, belum yang lain, belum tanah di sana, belum tanah di sini, belum jabatan dan sebagainya. Saya tak berani meneruskan. Kalau tak berani meneruskan, apa yang membuat kita sombong? Kecantikan setipis kulit ari, kita nggak punya hak untuk mengatakan, saya cantik. Nggak ada urusanmu, nggak ada hebatmu di situ. Yang buat mancung itu Allah, yang membuat pesek itu Allah. Kemudian apa lagi? Kita akan ditanya tentang apa yang kita buat. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa syarran yarah. Ini tangan saya begini dari tadi. Itu akan Allah tanya. Kemarin ke waktu ceramah 40 malam, kemudian Mas Pak Haji Indra Irawan Azwir, itu tanganmu gini-gini itu apa maksudnya? Kata. Akan ditanya itu. Hal yang paling sepele yang kita kira tidak akan ditanya. Kenapa? Karena Allah akan memberikan balasan dan tidak ada yang terzalimi. Itu satu. Kalau ada orang yang waktu hidup dia tidak bergerak tunduk kepada Allah karena hartanya, nanti di akhirat dipanggil Allah, sini. Ini kan hartamu kemarin, ini mobilmu, ini rumahmu, itu tanahmu, itu semua kan, ya. Ini yang membuat kau kemarin tidak mau sujud kepadaku kan? Ini yang membuat kau tidak mau tunduk kepadaku kan? Ini yang membuat kau tidak takut kepadaku kan? Ya, nah sekarang kau minta surga dari dia, dariku tidak ada. Nanti kalau dia tidak bisa kasih surga, kau sama dia ku jebloskan dalam neraka. Kalau ada orang yang merasa hebat dengan jabatan, nih jabatanmu kemarin, lihat ada yang kurang? Tidak. Nah kemarin karena ini kau lantam di hadapanku, kau tidak mau tunduk kepadaku kan? Ya, oke. Nah sekarang minta surga, minta selamat darinya. Satu hari Nabi pernah melintas satu kuburan, ada 8 kuburan. Begitu melintas bersama sahabat, Nabi tanya, ini kuburan siapa? Oh ya Rasul, ini sudah ada sebelum kau di sini. Ini para Yahudi ya Rasul. Apa kata Nabi? Semua penghuni kubur ini sedang disiksa. Kalau bukan karena kalian tidak akan mengantarkan jenazah saudara kalian kemari, aku minta kepada Allah supaya kalian bisa dengar apa yang terjadi ini sekarang di sini. Masya Allah. Nah sekarang kalau kita tarik nafas, kita masih hidup. Saudara kita Pak Indra, Haji Indra sudah berangkat. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa menghubungkan kita dengan dia? Apa acara 40 malam ini? Nanti kita tambah acara 100, acara 1000, acara haul tahunan. Apa itu? Jawabannya, yang bisa menghubungkan kita sama dia cuma satu. Bahkan bukan sekedar menghubungkan, tapi bisa mempertemukan kita dengan beliau. Apa itu? Takwa. Takwa itu nggak pakai duit, tapi bisa lebih bagus dengan duit. Takwa itu nggak pakai jabatan, tapi bisa lebih baik dengan jabatan.
Apa maksudnya? Oke, baik, begini. Saya baca hadis-hadis terkait orang setelah meninggal. Ternyata kita itu masih bisa ketemu lagi. Di alam barzah itu masih bisa ada silaturahim orang-orang soleh. Bahkan disebutkan nanti ketika sudah meninggal seseorang, menyusullah orang yang lain, maka ada tempat di mana para orang soleh, arwahnya orang soleh menunggu yang baru meninggal ini. Mereka akan bertanya, waktu aku meninggal, ini saya ilustrasikan ini, ya. Waktu aku meninggal kemarin, itu kemarin kan kucing yang di rumah, itu kan aku yang kasih makan. Nah, setelah aku nggak ada, siapa yang kasih makan? Sampai hewan peliharaannya pun dia akan tanya. Tapi itu orang bertakwa disebutkan. Karena orang yang kafir tidak akan saling bertemu. Makanya saya bilang ada peluang di barzah bisa ketemu. Ustadz, bagaimana kalau bisa menghadirkan dia kemari? Itu nggak mungkin. 1 detik pun nggak bisa. Meninggalnya mau bunuh diri, meninggalnya maksiat sekalipun nggak akan balik ke dunia, nggak akan balik. Ustadz, betul Ustadz, saya percaya nggak balik. Cuma Ustadz, malam ketiga duduk dia di belakang Ustadz, bukan dia itu. Itu bukan dia. Itu pasti setan yang sedang mengganggu. Persis Ustadz. Enggak, itu bukan dia. Saya pernah itu hadir malam ketiga satu orang. Ada seorang ibu, kayaknya pintar nerawang atau apa. Apa dia bilang? Itu bapak itu sedang di situ, duduk di sana sedang merokok. Saya nengoknya senyum saya. Apa pula ini kesetanan ini orang. Ya, nggak ada itu. Tidak ada. Mau meninggalnya buruk, mau meninggalnya baik, nggak ada bisa balik. Semua, makanya nanti ada yang bilang nanti kalau jelang Ramadan maka arwah orang-orang yang dikubur itu akan pulang kampung. Pulang kemana? Kalau dia meninggal, waktu meninggal di rumah ini, kalau setelah dia meninggal keluarga di rumah ini pindah semua ke Siantang. Pas lagi Ramadan datang dia balik ke rumah ini, kan bingung dia, udah orang lain semua. Ini mohon maaf saya nyampaikannya sedikit canda, tapi memang itu tidak ada itu. Gak ada cerita balik. Kalaupun balik mau ngapain? Apa manfaat sama kita? Apa urusannya sama dia? Itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, cuma yang selanjutnya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Amal. Kalau kita yang masih hidup, ayo, ada 3 ya. Wa waladun shalih yad'u lahu, ilmul yuntafa, wa shadaqatun jariyah. Itu kita itu. Jadi karena kita masih hidup, peluang ini. Jadi kalau beramal, lakukan amal yang bisa berketerusan. Apa bentuknya? Bisa sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah yang pemakaian, pemanfaatan yang berketerusan. Ilmu bermanfaat, apa saja jenis ilmu yang positif dia bermanfaat. Ibu ngajarkan resep masak ini, bapak ngajarkan cara begini, apa semua itu manfaat. Oke, itu akan terus sampai. Saya sering mengatakan, saya duduk di sini. Saya dipanggil Ustadz Abdul Latif Khan. Sedikit-dikitnya ada 2 orang yang saya ingat ketika kemanapun saya berdakwah, hakul yakin dia dapat manfaat dari saya. Ada pahala yang mengalir kepadanya. Kenapa? Karena waktu saya tamat SD, orang tua saya tak sanggup. Maka dia menyekolahkan saya di Sanawiyah. Dia sudah meninggal. Maka saya duduk sekarang, saya bisa dakwah ini. Kalau ini Allah ridha, maka pahalanya dia dapat. Yang kedua, ini yang sering saya sebut namanya, Pak Almarhum Haji Zulkifli Harahap, mantan wali kota Pematang Siantar dan Bupati Langkat. Itu saya tamat SMA, dia bilang sama saya, udah urusan kuliahmu aku yang tanggung. Saya kuliah. Saya kemudian kuliah, Masya Allah walaupun tidak sampai tamat saya, karena semester 3 saya tidak lagi mengambil beasiswa beliau, karena Alhamdulillah saya sudah bisa menghasilkan waktu itu. Dan saya mengatakan izin Pak, saya tidak teruskan. Tapi saya hakul yakin dia dapat manfaat. Saya kalau tanya orang, Ustadz mana lebih bagus, kasih makan orang miskin atau saya kasih pendidikan anak? Saya tanya anak itu memang mau sekolah, ya itu yang lebih bagus. Anak tahfiz, Ustadz mau anak tahfiz mau. Saya kalau bilang, kalau dia mau berangkat kuliah keluar. Ini banyak anak-anak kita bagus-bagus, soleh-soleh, ilmunya bagus, akhlaknya bagus, kemudian dia pingin jadi ulama, tapi dia tak punya biaya. Ayo ambil peran. Kita tak tahu nanti di hadapan Allah, Allah bilang apa? Ini pahalamu nih, ini amal solehmu ini. Apa amal solehmu? Itu anak itu jadi ulama, itu tanganmu kemarin yang kerja itu. Dan kau tidak tahu, tapi aku tahu, aku tidak akan zalim. Nah Ustaz, kami sedih, kata Pak Azri. Siapa yang tak sedih Pak? Saya bisa bayangkan itu. Ya.
Apa yang harus kami lakukan? Ada kebaikan yang pernah dia buat, hidupkan lagi. Dia punya teman-teman soleh, hubungkan lagi. Ya, itu yang pernah disampaikan Nabi kepada para sahabat dan sahabiah. Ya, amal solehnya teruskan. Misalnya dia punya kebiasaan Jumatan kasih nasi berkah atau apa, teruskan itu. Dia biasa baca Quran, teruskan. Dia biasa lakukan kebaikan ini, datangin orang ini apa yang untuk yang baik, lakukan. Lanjutkan amal dia, itu akan menjadi amal yang hidup. Ustadz boleh nggak kalau sedekah atas nama dia? Boleh. Bukan ruang kita berdebat di sini. Sampai kepada ini hari Idul Kurban, boleh nggak saya kurban atas nama dia? Boleh. Dan bahkan yang saya mengejutkan sama saya ini syekh atau ulama kibar ulama, sebagian ulama di Saudi malah membenarkan ini seperti Syekh Utsaimin. La ba'sa, tak apa-apa, silakan. Walaupun kalau saya ditanya mana lebih bagus, saya kurban atas nama dia atau saya atas nama saya. Kalau memang duitnya berlebih, baru atas nama dia. Kalau tidak, pakailah namamu, karena dia juga akan mendapat keberkahan nantinya. Jadi nggak usah, dari sisi amal prioritasnya itu bisa dilakukan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudara. Mudah-mudahan almarhum dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah, kuburnya berubah menjadi taman surga, keluarga barunya lebih membahagiakan dia. Dia tidak sepi, tapi dia berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga sakitnya kemarin adalah sakit yang juga merontokkan kesalahannya, menjadikan Allah sayang. Karena Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu pernah didatangin orang, datang ziarah ke rumahnya. Saat itu dia sedang sesak napas. Lantas kemudian orang yang doa sama dia, semoga kau dapat kebaikan dari Allah. Apa dia bilang? Kalian jangan kasihani aku. Aku ini bersama Allah sekarang. Sementara kalian gak ada jaminan untuk itu. Apa maksudnya Syekh? Bukankah Nabi mengatakan dalam satu hadis qudsi, Allah mengatakan, aku sakit kenapa tidak kau datang? Maka dijawab oleh Rasul, ya Allah bagaimana kau sakit? Apa jawaban Allah? Aku berada di tengah orang yang sakit. Jadi ketika kita atau dia sakit kemarin, maka Allah menyertai dia terus menerus. Maka itulah sebenarnya kenapa Allah merontokkan itu tadi. Kalau dia sabar, Allah rontokkan dosanya, Allah hilangkan kesalahannya. Semoga itulah yang terjadi sama beliau sewaktu beliau mengalami sakit dan kemudian mengantarkannya pada kematian. Yang terakhir dari saya, kita juga bakal menyusul. Kita tak tahu bagaimana kematian itu akan datang kepada kita. Cuma pasti kita menginginkan kematian yang baik. Saya bilang sederhana saja, hayalkan saja inilah jenazah kita ada di tengah situ. Kira-kira kita mau apa kata orang tentang kita? Kalau suami, apa kira-kira pernyataan istri tentang kita? Kalau orang tua, apa kira-kira pernyataan anak terhadap kita? Kalau ayah, kalau itu anak, apa kira-kira pernyataan orang tua terhadap kita? Kalau gitu tetangga, apa kira-kira yang bakal dibilang? Oh, ini tetangga aku ini luar biasa. Kalaulah boleh aku jadi saksi bahwa dia layak surga, aku akan bilang sama Tuhan dia layak surga. Nah kalau sudah itu yang kita inginkan, pertanyaannya bukan pertanyaan, lakukan apa yang kira-kira membuat orang akhirnya dengan tulus mengucapkan kalimat. Gak bisa berkhayal. Kalau kita ingin dibilang oleh istri kita, aku bukan tidak mau, tapi memang aku tidak menginginkan punya suami lain, karena bagiku sama-sama hidupku, aku menginginkan dialah suami dunia dan suami surgaku, dan bagiku dia laki-laki surga. Kira-kira apa yang harus dilakukan suami terhadap istri sampai istrinya dengan tulus mengucapkan kalimat itu? Pak Azwir tadi bagaimana harunya beliau menceritakan walaupun tidak banyak tentang beratnya melepas kepergian putra pertama ya Pak, putra pertama. Itu bahasa kasih sayang. Tapi apa testimoni terhadapnya? Bagiku ini anak luar biasa, ini anak soleh. Saya punya 9 anak. Saya 9 anak. Ada satu anak yang kalau saya berdoa tentang dia selalu mengalir deras air mata saya. Entah kenapa, saya sampai sekarang belum dapat jawabannya. Ketika saya wukuf di Arafah, nama dia yang paling banyak saya sebut di hadapan Allah. Masih hidup, anaknya sehat walafiat sekarang. Yang saya bawa 1 dari 9. Tapi masing-masing saya sebut nama. Artinya apa? Itu basyariah, itu kasih sayang basyariah. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya bisa jadi testimoni. Semoga Allah
dan saudara-saudara kita dan saudara-saudara yang memberikan testimoni positif tentang kita di hadapan Allah. Orang tua kita, anak kita, saudara kita dan semuanya. Saya kira ini kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabb, kembali kami menadahkan tangan kami ke hadirat-Mu ya Allah. Kami hamba yang lemah, kami tak berdaya. Kami tahu bahwa hakikatnya jantung kami ada dalam genggaman, hidup kami ini ada dalam pengetahuan. Kematian itu kapan akan datang kepada kami tidak tahu. 40 hari yang lalu Kau memanggil saudara kami, anak kami di rumah ini. Wahai Rabbul Alamin, kalaulah bicara kata hati dan perasaan, berat sekali hati ini melepas kepergian. Dan pastilah jika kami bisa membayangkan keadaannya, dia pun tidak akan mau meninggalkan kami. Kami menyadari ini ketentuan yang Kau tetapkan bagi kami. Berikanlah karunia kesabaran bagi kami untuk bisa menghadapi kesedihan ini Tuhan. Berikanlah karunia kesabaran bagi kami untuk bisa melepaskan kepergian. Berikan karunia kesabaran bagi kami untuk bisa meyakini dan merasakan bahwa ini semua adalah ketentuan-Mu ya Allah. Kami hanya menadahkan tangan ini sebagai orang-orang yang mencintainya. Kami minta kepada-Mu ya Allah, ampuni dia atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan sewaktu dia hidup. Ampuni dia atas semua dosa yang pernah dia lakukan sengaja atau tidak sengaja. Ampuni dia ya Allah atas kesalahan yang dilakukannya kepadamu, atas dosa yang dilakukannya kepadamu, atas semua yang menyebabkan Kau murka kepadanya. Wahai Tuhan, hari ini dia berada di sisi. Kami minta kepadamu, belailah dia dengan kasih sayang. Jagalah dia dengan cinta-Mu ya Allah. Jadikanlah kuburnya adalah taman surga-Mu. Jadikanlah kuburnya sebagai tempat penantian yang tak membosankan bagimu. Jadikanlah kuburnya sebagai tempat di mana dia bisa merasakan sentuhan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni dia, berikan teman yang lebih baik dari kami, saudara yang lebih baik dari kami, dan jadikanlah dia juga hujjah bagi kami di hadapan. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa merasakan, bisa lapang dalam melepaskan kepergiannya. 40 hari sebenarnya tidak dianjurkan oleh sunnah Nabi agar kami berlama-lama dalam kesedihan. Tapi inilah kami dengan semua kelemahan kami. Kami menyatakan juga minta ampun kepada-Mu atas semua kesalahan kami ya Tuhan. Tidaklah kami lakukan pertemuan ini kecuali ini semua kami lakukan dalam rangka sayang kami kepada-Nya. Dan kami memanjatkan doa untuk keselamatan, kelapangannya dalam kuburnya. Terimalah doa kami wahai Tuhan. Walaupun tangan yang kami tadahkan ini bukan tangan yang bersih dan suci, tapi tangan yang juga tidak sekali dua melakukan dosa dan kesalahan. Walaupun kami tidak tergolong orang-orang suci, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki kami bertabur kesalahan yang membekas di situ. Kalau bukan karena berharap ampunan, maka tangan ini tidak kami tadahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kurniakanlah rahmat-Mu, kurniakanlah ridha-Mu kepada kami semua di majelis ini, dan jadikanlah ahlu musibah, ahlu bait di rumah ini dalam kelapangan, dalam kesabaran, dalam ridha-Mu, melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh almarhum, segala hal kebaikan untuk menjadi amal jariah yang bisa bermanfaat dalam kuburnya kelak ya Allah. Wahai Tuhan, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.